kita ngobrol-ngobrol pagi dengan tema yang sangat menarik yang diberikan oleh panitia, yaitu menjawab isu seputar COVID-19, fakta atau bualan belaka. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena sejak COVID ini, sejak awal tahun ini, banyak sekali beredar isu-isu yang kita sendiri bingung apakah ini benar atau tidak. Oleh sebab itu kita akan bahas tuntas di sini, dan nanti kita perpanjang waktu diskusi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Baik, slide. Oh, maaf, kayaknya ini harus saya yang mengoperasinya, jadi tolong dimatikan aja, biar saya share screen sendiri ya. Ini ada informasi yang meragukan yang dikeluarkan oleh Tempo 29 Mei 2020 yang lalu. Benarkah COVID-19 hanya flu biasa dan hasil rekayasa untuk cari untung? Informasi ini berasal dari FB ya, yang disampaikan oleh Ais Unizat. Cukup banyak informasinya, tapi intinya informasi itu mengatakan bahwa COVID-19 hanyalah flu biasa yang ringan. COVID-19 tidak jauh berbeda dengan flu pada umumnya, namun mudah menular karena sudah ditambah asam amino 4 kali lipat. Yang kedua, wabah ini settingan dengan kode flu burung tidak jadi menyerang Indonesia. Ini dikatakan bahwa waktu itu Menteri Kesehatan kita, Bu Siti Supari melawan, WHO jadi kalah, Dokter Terawan hari ini disingkirkan, itu kira-kira kata-kata dia. Yang ketiga, semua pasien penyebab penyakit berat yang mati dibilang karena COVID-19, agar masyarakat semakin takut. Itu informasinya. Yang keempat, COVID-19 sengaja diciptakan sebagai pengendali uang di seluruh dunia, seperti flu Spanyol yang menjadi senjata biologi Amerika Serikat dalam Perang Dunia Pertama. Dan yang terakhir, ini juga yang sering kita dengarkan bersama, bahwa COVID-19 ini merupakan hasil rekayasa untuk mencari keuntungan. Nanti kita bedah informasi ini, apakah ini benar atau tidak, kita telah bersama. Yang pertama, COVID hanya flu biasa yang ringan. Fakta yang kita temukan sekarang adalah bahwa COVID ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, ya, yang merupakan virus corona jenis baru yang tidak sama dengan virus corona yang sebelumnya, yang menyebabkan penyakit yang ringan seperti flu biasa. Itu informasinya, dan flu biasa memiliki gejala pilek dan sakit tenggorokan yang biasanya ringan. Sedangkan COVID-19 memiliki gejala kesulitan bernafas, sesak nafas, demam, dan batuk kering, dan tidak jarang pasien mengalami pneumonia dan perlu rawat inap. Dan bila pneumonia itu bertambah berat, maka dia biasanya menyebabkan kematian. Ini sumber dari berbagai sumber Richter dan Bodometer. Nah, ini kita perhatikan di sini, kenapa SARS-CoV-2 ini sangat berbahaya. Yang pertama, penularannya sangat mudah. Dalam waktu 3 bulan saja, jadi bulan Maret dan April, sudah 216 negara yang terpapar COVID-19 ini. Karena itu WHO menyatakan pandemi. Yang kedua adalah angka kesakitannya cukup tinggi. Ya. Demikian juga dengan angka kematian. Kalau kita perhatikan di sini, per kemarin, 4 September 2020, total kasus di seluruh dunia lebih dari 26 juta, dan kematian 567.000. Sedangkan di Indonesia sendiri, 188.000 dengan angka kematian 7.832 kematian. Ini cukup tinggi kesakitannya dan kematiannya juga cukup tinggi. Ini adalah perbandingan dengan beberapa kasus virus corona yang lain maupun virus-virus yang lain. Kalau kita perhatikan, untuk SARS sendiri yang menyebar tahun 2003, terutama di China dan di Singapura, itu kasus positif itu tidak sampai 10.000 dan kematian 9-56% dengan penyebaran hanya 26
negara. Demikian juga MERS yang menyebar di Timur Tengah, kasus positifnya hanya 2.500 dan angka kematian 881 dengan negara yang hanya 26. Apalagi dengan Ebola, itu di Eropa, kasus positif 28.000, namun kematiannya cukup tinggi. Ya. Jadi sepertiga dari kasus positif itu meninggal dunia. Yang mungkin agak sama, yaitu dengan campak. Namun angka kematiannya sangat rendah. Dan kita ketahui bahwa campak ini kita semua sudah menjalani vaksinasi dan sehingga relatif aman untuk kita. Ini adalah gambaran perkembangan angka kematian dari waktu ke waktu sejak bulan Januari sampai nanti bulan Mei. Kita perhatikan di sini awalnya COVID sangat rendah, kemudian terus berkembang. Ada terus ini kalau kita perhatikan di sini, mulai pada bulan 3 dia mulai naik, ya, bulan 2 akhir dia mulai naik COVID-nya, terus bertambah, ya, terus bertambah, kemudian nanti ini kita perhatikan bersama, mulai dia naik lagi, naik terus, itu semakin cepat dia naiknya. Pada bulan 3, ya, bulan 4 sudah mulai naik, waktu sudah naik ke atas, ya. Dan akhirnya pada awal bulan ini kita perhatikan bahwa COVID ini merupakan penyakit tertinggi. Klaim yang kedua, wabah ini tanya dengan terhubung yang terbanyak di dunia. Dan menurut WHO, dari 349 kematian, itu 155 berada di Indonesia dengan 186 kasus. Berarti cukup tinggi, hampir 80% kasus yang mengalami flu burung itu akan meninggal. Jadi klaim bahwa flu burung tidak menyerang manusia itu adalah klaim yang keliru. Yang ketiga, semua pasien penyakit berat yang mati karena COVID-19 itu dianggap sebagai COVID-19. Jadi penyakit jantung, penyakit ginjal, kencing manis, itu pada akhirnya itu dianggap sebagai COVID-19 agar masyarakat semakin takut. Bahkan ada yang mengatakan ini karena unsur bisnis. Ya. Karena kalau dia COVID-19 itu dibayar cukup mahal. Nah, ini faktanya bahwa memang ternyata semua yang kita umumkan, yang diumumkan oleh pemerintah itu semuanya terkonfirmasi positif. Dan diketahui tadi, sudah kita ketahui, jumlahnya sekarang 7.832 orang. Dan memang penyakit penyerta dari COVID-19 ini yang terbanyak adalah hipertensi, DM, penyakit jantung, asma, dan PPOK. Ya, semakin banyak komplikasi, semakin banyak faktor risiko dan komorbid, kemungkinan untuk terinfeksi COVID-19 akan semakin besar. Jadi sekali lagi klaim ini tidak benar dan dibesarkan. Ya. Yang keempat, ini juga yang lebih menarik bahwa flu Spanyol adalah senjata biologi pertama Amerika dalam Perang Dunia Pertama, dan fakta mengatakan bahwa sebetulnya di Amerika Serikat sendiri itu flu Spanyol menyebabkan kematian 700.000 orang. Sehingga tidak ada bukti bahwa ini merupakan senjata biologi dari Amerika dalam Perang Dunia Pertama. Dan dikatakan bahwa beberapa pakar epidemiologi Amerika mengatakan bahwa virus flu ini adalah dibawa oleh buruh Cina dan Vietnam ke berbagai dunia yang dipekerjakan oleh Inggris dan Prancis. Namun editor jurnal Infectious Disease yaitu Edwin Jordan tidak sepakat dengan teori ini dan juga beberapa teori yang lain, sehingga memang asal muasal virus flu Spanyol ini sampai sekarang masih tidak diketahui. Nah, ini juga yang sangat berat bahwa COVID-19 merupakan rekayasa laboratorium. Faktanya adalah tidak ada bukti ilmiah bahwa SARS-CoV itu adalah virus buatan. Dan ini artikel 7 Maret yang baru lalu 2020 mengatakan bahwa struktur genetik SARS-CoV itu menunjukkan bahwa tidak ada manipulasi laboratorium. Dan dikatakan bahwa asal-usul virus ini adalah dua, kemungkinan adalah mutasi atau seleksi alam pada hewan maupun seleksi alam pada manusia sehingga dia berkembang begitu pesatnya. Ya. Dikatakan juga bahwa analisis dari virus ini itu bukan hasil konstruksi laboratorium atau virus yang dimanipulasi secara sengaja.
Nah, ini adalah literaturnya, ya, bahwa dikatakan oleh penulisnya, Profesor Imunologi dan Mikrobiologi Christian Andersen, ya, dari Amerika, mengatakan bahwa dengan membandingkan data urutan genom jenis-jenis virus corona yang sudah diketahui, kami dapat dengan tegas menegaskan bahwa SARS-CoV itu berasal dari proses alami. Ini informasi yang kita dapatkan dari majalah Nature Medicine. Nah, untuk rekayasa virus ini ada dua pendapat. Dikatakan ini dalam suara.com lagi virus corona disebut hasil rekayasa ilmuwan Cina. Jadi ini dikatakan penyebabnya adalah ilmuwan Cina. Ini dikatakan ini ada intelijen Inggris, Sir Richard Dearlove, mengatakan bahwa melihat laporan ilmiah yang mengatakan bahwa virus corona merupakan hasil rekayasa ilmuwan Cina. Ya, dikatakan oleh Profesor Angus Dalgleish, ya, bahwa elemen kunci dalam urutan genetik virus ini dimasukkan oleh manusia dan kemungkinan tidak berevolusi secara alami. Namun pendapat ini dibantah oleh Profesor David Robertson dari Glasgow. Tidak ada bukti COVID-19 adalah hasil buatan manusia. Saya tidak berpikir kita cukup pintar untuk merancang virus ini, ya, karena terlalu unik. Kita semua dapat melihat bahwa banyak teori konspirasi, tetapi Anda tetap harus memiliki bukti. Isu sebaliknya, justru COVID-19 ini merupakan senjata biologis yang diluncurkan Amerika ke Cina. Jadi ada orang Amerika yang membawa ke Cina sehingga seluruh orang Cina tertular. Nah, ini pun dibantah oleh WHO bahwa semua bukti yang ada menunjukkan bahwa virus tersebut berasal dari hewan dan bukan merupakan virus yang dimanipulasi atau dibuat di laboratorium atau di tempat lain. Inilah upaya-upaya untuk mencari fakta apakah memang informasi yang kita dapat itu benar atau salah. Dan klaim yang terakhir, ini dikatakan, ini juga banyak beredar di kita, bahwa adanya COVID ini untuk mencari keuntungan. Ada unsur bisnis, ada yang mengatakan bahwa dokter dan nakes diuntungkan. Padahal berapa banyak dokter maupun tenaga kesehatan yang lainnya yang sudah terpapar dengan virus COVID ini, bahkan sudah banyak yang meninggal. Sampai saat ini saja dokter yang meninggal sudah 104 orang. Ada satu fakta yang kita lihat di rumah sakit kita sendiri, di Rumah Sakit Muhammad Husin. Dengan adanya pandemi ini, kunjungan poli rawat jalan itu jauh menurun, lebih kurang 20%. Sekarang baru beranjak naik menjadi 40-50%. Rawat inap pun demikian juga. Itu angka hunian bednya, occupation ratio itu 30%, sekarang sudah mulai naik menjadi 50-60%. Akibatnya, ya baik rumah sakit, pendapatan rumah sakit akan menurun, otomatis remunerasi yang diperoleh oleh tenaga dokter maupun tenaga kesehatan yang lainnya akan menurun. Jadi bertolak belakang dengan apa yang disampaikan, kita mendapat untung. Bahkan secara pribadi, banyak dokter yang menutup praktiknya. Kita sekarang tidak mudah mencari dokter praktik swasta di luar, karena memang dokter-dokter yang berusia di atas 60 tahun dan mempunyai komorbid, seperti yang kita katakan tadi, hipertensi, DM, penyakit jantung, penyakit baru, itu lebih baik untuk prakteknya. Ini sesuai dengan ajaran PBID. Nah, informasi berikutnya, ada pengumuman dari pemerintah bahwa tarif pasien COVID-19 itu dibayar pemerintah cukup besar. Ya betul, memang cukup besar dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain. Tapi untuk diketahui bahwa fasilitas yang diberikan, baik itu ruangan, APD, itu memang cukup besar. Bayangkan satu APD itu harganya 400 sampai 800 ribu, itu harus diganti setiap 4 jam oleh perawat, oleh tenaga gizi, oleh dokter, dan itu dibayar semua dan tidak boleh dipakai ulang. Memang cukup besar. Namun demikian, tetap ada untung. Dikatakan bahwa pandemi ini menguntungkan beberapa pengusaha. Mungkin saja, ya, mungkin saja kita ketahui bahwa kita ketahui sektor kesehatan, farmasi, yang merupakan produsen dari desinfektan dan masker, kita ketahui akhir-akhir ini memang masker cukup mahal dan sekarang sudah mulai turun. Ya, alhamdulillah juga kita bisa membelinya dengan murah, ya. Dan semuanya itu adalah dampak dari pandemi. Jadi bukan hasil rekayasa, tetapi akibat dari pandemi ini, sehingga kita terpaksa mencari masker, terpaksa mencari disinfektan,
Hukum ekonomi mengatakan kalau kebutuhan itu lebih tinggi dari persediaan, otomatis harga akan melonjak. Ini juga yang banyak beredar, adakah yang bermain bisnis di COVID-19 ini? Dikatakan dokternya tadi sengaja mendiagnosis ini sebagai COVID, rumah sakitnya demikian juga supaya dibayar dengan mahal. Kalau dikatakan mungkinkah, ya mungkin saja. Mungkin dari sekian ribu rumah sakit, dari sekian puluh ribu dokter, mungkin saja ada satu atau dua yang melakukan ini. Tetapi kita tidak boleh pukul rata. Ya. Ada saja yang mencari kesempatan dalam kesempitan, mengayal di air keruh. Ya. Karena itu, kalau bila ada dugaan yang seperti itu, jangan membuat informasi yang salah, jangan membuat fitnah. Kita usut tuntas, cari faktanya, laporkan ke polisi supaya yang bersangkutan bisa ditangkap, bisa diusut. Ya, kenapa? Jangan sampai, ya ada istilah tadi, Pak Dekan juga mengatakan pepatah, ini, karena nila setitik akan rusak susu sebelah. Karena satu atau dua orang dokter yang melakukan, atau satu atau dua rumah sakit yang melakukan, semua tenaga kesehatan, semua rumah sakit yang sudah bersusah payah melakukan perawatan, pelayanan terhadap pasien ini menjadi semakin kecewa. Ya, jadi sebagai kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Facebook tadi, bahwa klaim ini semuanya keliru, COVID-19 bukan sama dengan flu biasa, karena dibedakan disebabkan oleh virus corona yang baru, yaitu SARS-CoV-2, dan tidak ada pula bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa virus corona ini adalah virus buatan untuk tujuan komersial. Jadi kalau kita kembali kepada informasi Tempo yang lalu, bahwa ini semua adalah salah dan keliru. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah setiap kita membaca berita, kita harus hati-hati apa yang disebut sebagai hoax. Ya. Hoax ini sudah menyebar di mana-mana. Apa itu hoax? Ini saya akan bahas sedikit. Ini hoax ini adalah berita bohong atau berita palsu, ya, yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Apalagi kalau kita baca lebih lengkap informasi yang saya utarakan awal tadi, itu dihubungkan dengan agama kita. Ya, karena apa? Karena memang agama ini sensitif. Dikatakan di situ bahwa ini adalah upaya orang-orang yang Yahudi untuk memerangi Islam dan lain-lain. Itu akan semakin sensitif. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Lebih tegas lagi, Silverman mengatakan hoax merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan. Ini inti dari hoax, tapi dijual sebagai kebenaran. Jadi ada unsur penyesatan. Ini beda dengan informasi yang salah. Ini, kalau kita melihat informasi yang salah, itu ada dua hal. Yang pertama, misinformation, yaitu memang betul-betul kesalahan yang tidak disengaja. Jadi misalnya ada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh opini, asumsi oleh orang atau pakar yang sebetulnya tidak benar. Banyak sekarang beredar, ya. Dan setelah kita pelajari lebih lengkap, itu ternyata tidak benar. Contoh yang sederhana adalah bagaimana mungkin sebuah pengukur suhu, yaitu gun temperature, itu dikatakan bisa merusak otaknya. Itu disampaikan oleh pakar, walaupun dia bukan pakar kedokteran, tapi itu tidak ada maksud usaha tertentu. Tapi dia hanya ingin menjelaskan, tapi itu salah. Yang bahaya itu adalah disinformation, yaitu memutarbalikkan fakta dan mengatakan itu benar, yang benarnya adalah ini, dan ini umumnya biasanya berkembang di dunia politik. Ya, di dunia politik, kalau sudah mulai ada pilpres, itu banyak sekali disinformasi atau hoax ini. Sayangnya, hoax ini menyebar juga ke dunia kesehatan. Salah satunya yang paling berat sekarang adalah COVID. Ya, tentang COVID ini banyak sekali, ribuan dikatakan informasi-informasi hoax yang tentang kesehatan. Bagaimana cara kita menghadapi hoax ini? Ada 5 langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Jadi kalau ada judul yang di luar mainstream, yang berani tampil beda, itu harus hati-hati. Cek and recheck lagi. Jadi misalnya, baru ditemukan obat anti-COVID. Cukup diminum 1 kali, orang langsung sembuh. Itu hati-hati. Yang kedua, cermati alamat situs. Ya, kalau kita melihat
suatu berita, kita lihat apakah situsnya itu adalah situs resmi, ya, yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang resmi. Tapi sayangnya kadang-kadang banyak penyesatan dengan situs ini. Jadi misalnya kita anggap ada kantor berita antara, tapi ada saja kantor berita antara titik koma, itu penyesatan alamat situs. Yang ketiga, kita harus memeriksa fakta yang sebenarnya. Kalau perlu kita tanyakan ke ahlinya. Tidak jarang pasien-pasien saya, orang-orang yang kenal dengan saya, itu menanyakan apakah informasi ini benar atau salah. Dan saya pun biasanya tidak akan langsung menjawab benar atau tidak, saya akan katakan nanti saya cari dulu informasi yang sebenarnya, sehingga mereka juga yakin bahwa pendapat kita bukan pendapat subjektif. Yang keempat, kalau itu merupakan foto, cek keaslian foto. Ya, tidak jarang, kadang-kadang foto yang bertahun-tahun yang lalu diinformasikan dibuat berita yang baru. Itu sering terjadi. Di Indonesia terjadi kebakaran, atau memang kebakaran itu terjadi misalnya di negara lain. Dan yang terakhir, ini juga yang sangat penting, ikut serta ke dalam grup diskusi anti-hoax. Kita ketahui banyak sekali grup-grup anti-hoax, ya, bahkan beberapa situs resmi itu menerbitkan hoaxbuster, di mana kita bisa mencari informasi apakah berita itu benar atau salah. Ini adalah salah satu contoh informasi yang judulnya sangat hebat, ya, sangat menarik, sangat mengundang kita untuk membaca. Viral dokter rumah sakit di Manado sogok keluarga pasien PDP COVID-19. Itu merupakan berita dari video, ini videonya tidak akan saya putar, tetapi ternyata di dalam video tersebut tidak ada pengakuan dari dokter tersebut. Ya. Yang ada adalah keluhan dari pasien yang tidak jelas apakah benar atau salah. Jadi oleh sebab itu tetap sekali lagi hati-hati dengan berita dan informasi yang begitu banyak menyebar di kalangan kita. Ini adalah kalau kita ingin mencari hoaxbuster, ini hoaxbuster dari COVID-19 Indonesia, ya. Di sini banyak berita-berita yang diuji coba di sini. Misalnya ini coronavirus adalah bohong, bukan dari virus tapi dari bakteri. Semua ini diketahui oleh negara Italia. Ini satu hal yang menarik. Biasanya informasi-informasi ini sering mengaitkan dengan kredibilitas dari informasi. Misalnya informasi dari presiden, informasi dari pakar di Amerika, di Italia, itu hati-hati, ya. Karena tidak jarang hal-hal yang seperti itu justru ingin menyesatkan kita. Ini banyak beberapa informasi, ya. Hindari situs karyawan terpapar COVID-19, satu-satunya negara dunia pemerintahnya bahagia merelakan rakyatnya jadi COVID. Beberapa dampak negatif dari menggunakan masker. Bayangkan, masker yang merupakan satu-satunya senjata kita, itu pun masih di hoax, ya, bahwa jangan sampai kita pakai masker. Untuk menutup pembicaraan saya ingin menyampaikan apa yang tertulis di salah satu fakultas kedokteran universitas terkemuka di Indonesia. Dikatakan di sana dokter baik adalah profesi yang mulia, profesi yang baik. Pedagang juga baik. Sekarang negara kita sedang aktif-aktifnya untuk mencari entertainer, ya, bagaimana kita bisa berusaha dengan baik, ya. Namun kalau dokter yang pedagang atau pedagang yang dokter itu tidak menjadi baik. Nah, mungkin oleh sebab itu saudara kita Hairul Tanjung, ya, konglomerat kita yang merupakan dokter gigi, dia tidak berpraktek sebagai dokter gigi, dia sudah memutuskan sebagai pedagang. Oleh sebab itu silakan kita memilih mau jadi dokter atau mau jadi pedagang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik dokter, terima kasih atas waktunya untuk menyampaikan materi yang sangat menarik.